Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang uji T. Nah, untuk uji T sendiri, dia pada dasarnya terbagi atas dua, yakni uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Sedangkan untuk uji T 2 sampel itu, dia juga terbagi atas dua, yakni uji T 2 sampel berpasangan dan uji T 2 sampel bebas. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan tentang uji T 1 sampel. Nah, apa itu uji T 1 sampel? Uji T 1 sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel dengan sebuah nilai atau konstanta. Nah, uji ini biasanya menggunakan hipotesis deskriptif. Nah, persyaratan ujinya yang pertama adalah data berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang kedua, data harus berdistribusi normal. Jadi apabila jika diuji ternyata datanya tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilanjutkan ke analisis menggunakan uji T. Jadi ini syarat mutlak ya, harus dipenuhi. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Jadi di sini ada dua contoh kasus untuk uji T 1 sampel. Misalkan yang pertama, sebuah sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa kelas 9 berbeda dari nilai standar nasional. Misalkan nilai standarnya adalah 75. Jadi nilai rata-rata ini mau dibandingkan dengan nilai 75. Kemudian yang kedua, sebuah program pelatihan dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai tes kompetensi guru setelah mengikuti pelatihan lebih tinggi dari nilai rata-rata sebelum pelatihan yang diketahui sebelumnya nilai rata-ratanya adalah 65. Jadi mau dibandingkan nilai rata-rata setelah mengikuti pelatihan dengan angka 65, apakah lebih tinggi atau tidak. Nah, ini contoh kasus uji T dalam bidang pendidikan. Nah, kita masuk ke langkah-langkah uji T 1 sampel. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa persyaratannya adalah harus berdistribusi normal, maka langkah pertama adalah kita uji normalitas dulu. Nah, untuk uji normalitas kita dapat menggunakan aplikasi atau software SPSS ya. Kemudian yang kedua, merumuskan atau menentukan hipotesis penelitian. Dan langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Kemudian yang keempat, menentukan statistik uji dan melakukan perhitungan. Nah, ini rumusnya. T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Nah, ini nilai rata-rata sampel. Mu 0 adalah konstanta yang biasanya ada di hipotesis, sedangkan S adalah standar deviasi dan N adalah banyaknya sampel. Kemudian yang kelima, menentukan kriteria pengujian. Nah, ini jadi kriteria pengujian itu bergantung pada hipotesis. Kalau kalian menggunakan hipotesis uji dua pihak, di mana H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka kriteria penolakannya seperti ini. Harga mutlak T hitung lebih dari T tabel. Nah, di mana alfanya dibagi 2. Sedangkan kalau kalian menggunakan uji satu pihak, ini uji pihak kanan ditandai dengan H1-nya menggunakan tanda lebih dari atau lebih tinggi, maka kriteria penolakannya adalah ini. T hitung lebih dari T tabel. Sedangkan kalau menggunakan uji pihak kiri, maka dilihat dari hipotesis satunya atau alternatifnya menggunakan tanda kurang dari, maka kriteria penolakannya adalah ini. T hitung kurang dari T tabel. Nah, terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk lebih paham kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi di sini seorang petani berasumsi bahwa rata-rata hasil panen buah di perkebunannya dalam kurun waktu 10 bulan terakhir adalah kurang dari 12 kuintal per bulan. Nah, untuk membuktikan kebenaran tersebut, maka diambil sampel data sebanyak 10 bulan terakhir seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, jadi ingat, asumsi peneliti itu masuk ke H1. Jadi ketika kita merumuskan hipotesis, maka ingat asumsi peneliti itu dituliskan di H1. Nah, ingat langkah pertama adalah uji normalitas. Nah, untuk kasus ini diasumsikan data sudah berdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan menggunakan uji T. Dan yang kedua, menentukan hipotesis penelitian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa asumsi peneliti atau asumsi petani itu masuk di H1. Seperti ini, rata-rata hasil panen buah selama kurun waktu 10 bulan terakhir adalah kurang dari 12 kuintal per bulan. Sedangkan H0-nya adalah kebalikan dari H1.
Karena ini menggunakan tanda kurang dari 12 kuintal, maka ini menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Kalau dituliskan dalam bentuk hipotesis statistik seperti ini. Nah, ini menggunakan hipotesis apa? Ya, ini menggunakan hipotesis satu pihak, yakni uji pihak kiri, karena ini tandanya kurang dari atau lebih kecil. Nah, langkah ketiga adalah menentukan taraf signifikansi. Misalkan kita menggunakan alfanya adalah 5%. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Jadi karena dia hanya punya satu data dan akan dibandingkan dengan satu nilai, maka dia pasti merupakan statistik uji satu sampel, uji T satu sampel. Dimana rumusnya adalah yang tadi ya. Sekarang kita akan menghitung. Jadi ini kita buat tabel bantu karena kita dirumuskan kita butuhnya itu ada X bar, ada mu 0, ada standar deviasi, dan ada nilai N. Nah, untuk menghitung X bar kita bisa langsung jumlahkan rata-rata ini ya. Kita jumlahkan kemudian dibagi 10 karena ada 10 bulan. Nih, bagi dapat 10,617. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi secara manual, kita butuh tabel tambahan. Jadi ini nilai X yang ini dikurangi dengan X bar. Jadi 14,42 dikurangi dengan 10,62 ini sudah dibulatkan, dapat 3,8. Oke, nah kemudian kolom keempat ini 3,8 pangkat 2 dapat 14,44 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan ya. Ini jumlahnya dapat 25,74. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung nilai standar deviasinya. Kita masukkan di rumus. Sigma XI kurang X bar pangkat 2 berarti yang ini ya, jumlah keseluruhan. Kemudian dibagi dengan N kurang 1. Nah, berarti 25,74 dibagi 9 itu dapat 2,86. Kemudian karena kita butuhnya standar deviasi, kita tarik akar, dapat 1,69. Nah, ini tinggal dimasukkan di rumus ya. Ini kita ketahui X barnya 10,62, mu 0-nya itu didapat dari hipotesis 12, dan S-nya 1,69, dan N-nya adalah 10. Ya, kita masukkan di rumus. X barnya 10,62 dikurangi 12 dibagi 1,69 per akar 10. Nah, diperoleh T hitungnya adalah minus 2,60. Sekarang kita tinggal menentukan kriteria pengujian. Nah, karena sesuai dengan hipotesis kita menggunakan kriteria hipotesis satu pihak, yakni uji pihak kiri, maka kita gunakan ini kriteria pengujiannya. T hitung kurang dari T tabel. Nah, T tabelnya itu untuk alfa 0,05 dan DF-nya 9 itu adalah 2,26. Nah, karena T hitung tadi kan minus 2,60. Kemudian T tabelnya 2,26. Berarti T hitung itu kurang dari T tabel sehingga tolak H0 atau terima H1. Dengan demikian kesimpulan akhirnya adalah H1. yakni rata-rata hasil panen buah di perkebunannya itu adalah kurang dari 12 kuintal per bulan. Sampai sini paham? Jadi ingat ya, di sini kalau misalkan di sini dikatakan gagal tolak H0 atau terima H0, maka kesimpulannya adalah H0. Tapi kalau di sini adalah tolak H0 atau terima H1, maka kesimpulannya adalah H1. Jadi yang ada di hipotesis tadi yang H1 kalian tuliskan di kesimpulan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan untuk uji T 1 sampel. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya nih, uji T 2 sampel berpasangan dan uji T 2 sampel bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.